Oh ya, jadi kemarin tuh binturong gue ini ngelahirin untuk kedua kalinya. Yang sebelumnya 2 ekor, namanya si Mama Baba Maruci Baruci. Nah kemarin tuh melahirkan lagi, tapi melahirkannya tuh agak anehnya adalah kan gue ada dokter pribadi juga, selalu ngecek, dan itu tuh secara itu juga medis juga biasanya kalau hamil besar tuh berasa ngecek. Ini 5 hari sebelum kelahiran tuh nggak kepegang, dan itu tuh tidak hanya dokter gue doang, semua yang datang juga, yang kan suka datang dokter hewan dari yang lain juga datang ke rumah gue sambil megang kiper gue juga nggak kepegang ada bayi. Dipikir udah mungkin gendut doang gitu. Tiba-tiba ngelahirin malam hari pas maghrib gading isaan gitu tuh ngelahirin. Satu itu pun gara-gara terdengar suara bayinya gitu. Pas dilihat kira itu ada apa-apa gitu kan, takutnya ada penyerangan dari binatang lain. Pas dilihat ternyata udah lahir satu bayi itu. Ngabarin pas gue kan gak di rumah, Pak ini ngelahirin, oh ya berapa ekor? 1 ekor. Terus tiba-tiba berapa jam kemudian, Pak ini kayak 2 ekor. Jadi kelihatan ada bayi kedua udah di lubang kelahirannya. Lama terus udah gitu ternyata ngeganjel gitu si bayi yang kedua ini. Terus lama langsung tolong sama dokter hewan gue. Pas kebuka itu tuh kurang lebih jam 11:30 malam gitu, hampir tengah malam. Pas kebuka tiba-tiba dia beristighfar. Itu gue masih meeting saat itu. Tiba-tiba, Pak kapan pulang, Pak kapan pulang, ini kenapa pada panik gini. Pas datang dapat cerita ketika dilahirkan aneh kondisinya. Anehnya adalah satu, tidak ada lehernya. Terus udah gitu yang kedua, si tangannya juga seperti bukan tangan binturong, maksudnya lebih pendek dari kakinya, jadi kayak primata. Kalau binturong itu kan bukan primata, masuknya ke mamalia. Kalau itu kayak primata, kayak monyet-monyetan gitu. Nah terus udah gitu yang makin paling aneh adalah matanya itu memang ada 2 bola mata tapi nyatu jadi satu gitu, jadi kayak satu mata di tengah. Terus yang anehnya lagi ada tanduk, seperti tanduk tapi itu tuh sebetulnya kayak bukan kegencet sih, emang kayaknya sih pembentukan di janinnya kurang sempurna, jadi kayak membentuk kulit tapi seperti tanduk itu. Yang lebih herannya lagi adalah di mulutnya tuh sudah seperti ada taringnya, padahal bayi binturong itu belum muncul gigi, pasti semua rata-rata. Dan matanya juga 2 dan tidak ada binturong yang bertanduk, dan ini juga tidak ada hidungnya. Itu yang menyebabkan pas keluar dan kondisi sudah tidak bernyawa. Jadi yang kedua ini tidak bernyawa, dan pas gue datang, pas kata mereka, Pak yang kedua nggak selamat. Wah mana jenazahnya? Biasanya kan kita tuh memang ada penguburan dan lain-lain. Jadi hewan itu di keluarga gue tuh udah kayak anggota keluarga. Pas lihat astagfirullahaladzim, terbersit gue gini, kok gini ya? Terbersit gue hal-hal mistis lah, orang Indonesia mah rata-rata gitu kan. Begini karena kawinnya itu di kandang yang lain. Pas kebalik lagi ke situ, ini kawin lagi nggak Pak, kayaknya dia kandang baru, dia belum nyaman, belum kawin. Tiba-tiba gitu gue gini, apa ini ada, kan kalau manusia aja kan kalau katanya kalau berhubungan terus berdoa dan lain-lain, tapi ada setan ikut di dalamnya dan lain-lain. Gue gini, kayak anak jin, gue bilang gitu kan. Iya Pak, kita mikir gitu juga, apalagi mata sampai kita sebutnya bintu dajal kita sebutnya. maaf ya. Ada saking seremnya, udah masukin freezer dulu. Itu kan udah tengah malam, besoknya baru kita putuskan gimana nih. Gue bilang, sayang ini tidak hidup, tapi ya udah kalau sudah meninggal, kalau dikubur juga bisa. Tapi ini untuk ilmu pengetahuan juga, airnya kita awetkan, bukan di dalam air tapi kasih alkohol di dalam toples itu. Nah pas sudah masukin makin serem lagi. Nah tapi sekarang dari teman-teman kedokteran hewan IPB katanya mau mau lihat secara langsung, karena secara dunia pendidikan kedokteran hewan pun belum pernah ditemukan binturong dengan mata satu dan ada tanduknya seperti ini. Tapi ini sih pasti secara keilmuan ini pasti ada sesuatu kesalahan dalam pembentukan di janin, di rahimnya, cacat lahir. Dan tapi di sisi lain pas kayak gitu tuh ada teman gue dari Banten dan lain-lain pada datang, terus lagi pas gue masukin ke kellernya itu ke box kacanya itu cuma merem aja. Pas udah selesai terus dia ngomong gini, alhamdulillah mas udah terkunci. Maksudnya ya gak tau lah. Jadi ini gue selalu ngomong,
ini masih ada dua pendapat dari sisi medis maupun dari sisi mistis. Kalau gue sih lebih ke medis ya, lebih ke akal sehat, tapi tetap aja teman-teman yang lain itu tapi di sisi lain orang ngomong wah jangan-jangan dajal ya udahlah apapun ini, tapi yang jelas Allah itu menciptakan dengan maksud tertentu. Allah Maha Pencipta, jadi ini tuh diciptakan seperti ini. Kalau misal membawa peringatan kepada kita, ayo ini sudah akhir zaman kayak gitu dengan muncul seperti ini, ya udah kita anggap itu sebagai pengingat. Tapi ya, intinya sih nanti gue masih harus ketemu dengan para ahli dulu, ini kenapa bisa menyebabkan seperti ini gitu, seperti itu. Jadi sekarang sih gue juga kalau kan disimpan di kantor, kalau ngeliat tuh semua orang lagi gitu, aduh serem banget sih ini kenapa diawetin. Ya udah IPB sih minta itu disimpan di kampus IPB, karena di IPB juga kan ada kepala tengkorak dari hewan kurban gue juga ada di sana dan lain-lain. Jadi buat sumber ilmu pengetahuan, karena ada beberapa hewan lain juga yang dilahirkan tidak sempurna, maksudnya ada unik atau panggilannya tuh apapun lah, istimewa atau cacat atau apapun itu biasanya diawetkan dan menjadi sebuah penelitian khusus. Nah ini mungkin nggak tahu apakah akan disimpan sana sebagai bahan penelitian atau cukup di tempat gue saja, lihat nanti. Kak, kalau dari segi mistis maksudnya ibarat ada hal-hal aneh gak sih kalau bicara kayak kemarin-kemarin? Nggak tahu juga, tapi salah satunya adalah bulunya tuh banyak banget, terus udah gitu gomplok banget, terus hitam pekat banget, terus yang seperti sudah aneh banget, sudah petat terus sudah gitu. Kalau lihat langsung tuh serem banget. Tadi pagi juga kan gue udah baru dari luar kota, kan gue main sama burung hantu gue, ada beberapa binatang yang gue harus interaksi dengan mereka. Terus kantor, terus lihat ke si kellernya, aduh serem juga ya. Karyawan gue juga gini, Pak ngapain simpan sini sih Pak, ngapain simpan? Tapi ya udahlah nggak apa-apa, ini jadi jadi kenang-kenangan juga bahwa sudah lahir binturong seperti ini di keluarga gue gitu. Kalau yang induknya itu dapat dari mana sih sebelumnya? Jadi emang kan gue udah dapat izin penangkaran non komersial, dan ini juga ada beberapa binturong di rumah gue itu yang memang bersurat semuanya, dan ini kelahiran kedua. Ini dari penangkaran yang lain dan bersurat, bersertifikat. Nah, bapaknya dia itu di dunia mungkin cuma ada 2 mungkin, atau jenisnya tuh mozaik, jadi hitam putih, dan ini kita tuh berharap anaknya tuh bisa mozaik juga, tapi ya itu yang si itu tuh di dadanya sih ada putihnya. Kalau bapaknya tuh wah, semua tamu-tamu gue dari luar negeri kalau ngelihat si binturong ini tuh luar biasa, dan itu hampir saja binturong ini tuh bisa lari ke luar negeri. Alhamdulillah gue mendapatkan dari penangkaran juga, alhamdulillah bisa diselamatkan, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan binturong dengan kondisi istimewa lainnya. Berarti binturong yang kedua itu nggak ada tanda-tandanya bakal lahir? Nah itu hamilnya pun nggak ketahuan, kawinnya ketahuan, kan kita ada catatannya, tapi setelah itu tuh diperiksa tidak hamil. 5 hari sebelum itu pun kita curiga ini jangan-jangan hamil karena gendut, dipegang nggak kepegang, jadi istilahnya tuh agak aneh, seperti nggak hamil tiba-tiba melahirkan, tapi pasti sih hamil. Mungkin posisinya kurang terdeteksi mungkin. Biasanya sih kita sampai USG, tapi saat itu tuh karena dipegang tidak terpegang, karena ini deh, semua orang yang pelihara kucing ataupun anjing yang umum lah, ketika hewan tersebut hamil dipegang pakai tangan pun kepegang kok, ada janinnya gitu. Itu dipastikan, itu tuh tidak kepegang sama sekali gitu. Dan bukan cuma satu orang yang memeriksa tuh, tidak hanya dokter hewan gue, yang lainnya juga ikut periksa, tidak kepegang. Tapi ya udahlah, kita anggap semuanya secara akal sehat, yang mungkin tidak terpegang kemudian lahir cacat seperti itu gitu. Berarti intinya masih menunggu dari hasil medis ya, ini hanya sih. Ya, jadi ntar gue mau antara gue berkunjung ke IPB atau teman-teman dari IPB itu para profesor gitu loh yang pengen lihat dan penasaran, mungkin mereka yang akan ke rumah. Bahkan mungkin teman-teman yang dari sisi mistis juga mungkin nggak ada kejadian apa-apa, tapi ya mereka pada mereka udah merinding duluan ngeliatnya juga. Mana gue dapat golok pajajaran lagi dari kenang-kenangan dari teman pecinta itu, golok dari leluhur lah. Tiba-tiba datang nggak sih nih Mas, buat ya udah gue simpan aja ini si binturongnya, ini goloknya gue jajarin. Mereka gini, aduh pak, ya udahlah, kan gue juga emang suka sesuatu yang antik dan unik, kan rumah gue juga joglos, kan juga lagi bikin pendopo gitu ya. Emang gue suka dengan hal seperti itu, tapi bukan berarti suka yang mistis-mistis, nggak, tapi suka yang antik-antik.
Ini kita lihat kejadian-kejadian alam dulu ya. Faktor kejadian alam. Biasa kalau ada yang hewan-hewan yang kadang-kadang ada sapi, dia melahirkan kakinya 3, kaki anaknya 3. Itu biasa faktor-faktor alam. Seperti manusia lah ya. Manusia kadang-kadang ada yang lahir dempet seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat dari gambarnya ini, gambar yang binturong yang di tempat Irfan Hakim ya, memang itu secara secara hewani itu ya, itu memang bisa terjadi seperti itu. Tapi ini ada pesan-pesan tertentu ya, saya lihat itu kayaknya ada pertanda gak bagus itu. Kayaknya seperti itu. Jadi ada sinyal-sinyal mungkin bakal ada hal-hal yang kurang menyenangkan nanti dengan keluarga Irfan Hakim ya. Dengan Irfan Hakim. Saya lihat kemungkinan yang berurusan sama anaknya kayaknya. Iya, sepertinya itu sinyal-sinyal bakal ada yang kejadian-kejadian yang kurang mengenakan lah itu ya. Jadi mungkin sebaiknya dibuang saja ya. Ya sebetulnya kita jangan terlalu lari ke hal-hal yang tahyul ya. Tapi kita tetap harus ada adab-adab ya. Apalagi kita orang Islam ya. Kita berlindung kepada Allah saja dari segala kejahatan makhluknya istilahnya kan. Terus itu dibuang aja, dilarung aja. Dilarung ke laut ya, air asin itu. Nah, jangan ditanam di dekat rumah. Ya mungkin efek-efek energi negatifnya masih tetap ada kalau ditanam di seputar rumah, ya kan? Nah itu kan ada pesan-pesan yang agak kurang baik itu. Kalau anak jin tidak, memang wajahnya menyeramkan, sekali lewat kayak Batara Karang ya. Kayak jenglot itu ya, dan mirip-mirip Gondoruo juga motif-motif bentuknya, tapi bukan anak bangsa-bangsa gaib seperti itu. Itu asli anak binturong asli ya kan, tapi ada pesan-pesan di balik kelahiran itu yang mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan nanti untuk keluarga itu. Itu jadi sebaiknya buang saja, dilarung. Insya Allah kalau sudah dibuang, dijauhkan dari rumah, insya Allah pengaruh energi negatifnya itu jauh dia. Makanya jangan dikubur dekat rumah, itu dilarung ke laut aja.